Halo, perkenalkan nama saya adalah Yasmin Nareka dengan NIM 231410001P. Saya akan menjelaskan tentang tugas laporan saya mengenai sistem informasi di Wikipedia Galeri yang saya buat dengan berbasis website. Pada daftar isi, saya menentukan konsep pada halaman pertama, tahapan kerja pada halaman kedua, sistem informasi yang sedang berjalan pada halaman 4, kelemahan pada sistem yang sedang berjalan juga pada halaman 4, mengidentifikasi atribut dan operasi untuk masing-masing kelas objek pada halaman 5, mengidentifikasi struktur dan hierarki kelas-kelas pada halaman 7, flowchart pada halaman 10, skenario pada halaman 15, use case pada halaman 21, activity diagram pada halaman 22, sedangkan kelas diagram pada halaman 24. Sedangkan rancangan halaman website saya buat pada halaman 25. Saya akan menjelaskan pada bab 1, yaitu metode pengembangan perangkat lunak. Wikipedia Galeri ini semula hanya menyediakan usaha jasa pembuatan pakaian yang secara sistemnya masih manual. Ini merambah juga dalam usaha penjualan kain, aksesoris, ataupun pakaian yang sudah jadi atau biasa disebut dengan konveksi. Dalam pengembangan aplikasi ini, saya menggunakan metode waterfall, yang mana penerapan tersebut dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, dan penggunaan, serta dilaksanakan dengan metode berorientasi objek, yang mana antar pihak butik dan pelanggan saling berinteraksi memberikan informasi terhadap satu sama lainnya. Sehingga saya berharap dengan dibuatnya laporan ini akan memudahkan pada customer dan juga owner untuk saling berinteraksi. Pada bab 2, di sini saya akan menjelaskan sistem yang sedang berjalan. Biasanya pada e-commerce itu, mereka merupakan salah satu kebutuhan untuk sebuah usaha. Maka Wikipedia Galeri yang juga seorang distributor dan toko yang menjual berbagai jenis produk pakaian di Kota Palembang menggunakan website e-commerce sebagai salah satu media penjualan dan promosi. Di sini saya mengusulkan untuk user dalam pengelolaan barang yang diinginkan customer akan menggunakan website yang terkomputerisasi, dan dalam website tersebut memerlukan username dan password dalam mengakses halaman pengelolaan pembelian barang, sehingga saya menginginkan memudahkan customer dan tidak mengisi ulang lagi data diri ketika customer ingin membeli barang. Skenario login yang saya gunakan adalah pada pendaftaran akun, skenario beranda, butik, skenario detail produk, skenario kotak pesan, dan skenario keranjang. Skenario login admin, skenario pesanan customer, dan admin. Kelas-kelas yang saya buat di sini adalah kelas customer dan admin menjadi kelas user, kelas customer, kelas admin, kelas pesanan, kelas pembayaran, kelas detail produk, dan kelas login. Di mana kelas user ada username dan passwordnya. Kelas customer terbagi atas nama lengkapnya, alamat customer, nomor handphone customer, email, username, dan password. Dan kelas admin ada nama lengkap admin, alamat admin, nomor telepon admin, email, ID pegawai dari si admin, username-nya, dan password-nya. Kelas pesanan ada ID pesanan, tanggal pesanan, detail pemesan, jumlah pesanan. Kelas pembayaran ada ID pembayaran, tanggal pembayaran, detail pembayaran, jumlah pembayaran, status pembayaran, dan pemilihan pembayaran. Di detail produk dijelaskan tentang jenis bahan produk, size produk, dan deskripsi produk. Mengidentifikasi struktur dan hierarki kelas. Struktur kelas
adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek yang merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas-kelas yang ada pada struktur sistem harus dapat melakukan fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan sistem. Susunan struktur kelas yang baik pada diagram kelas memiliki jenis-jenis kelas tersebut. Kelas main contohnya merupakan kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan. Kelas yang menangani tampilan sistem merupakan kelas yang mendefinisikan dan mengatur tampilan ke pemakai. Kelas-kelas yang tampil pada bagian ini adalah kelas login, kelas pendaftaran akun, kelas beranda butik, kelas detail produk dan kotak pesan, serta kelas keranjang pesanan. Kelas yang diambil dari pendefinisian skenario atau use case dinamakan kelas login yang terdiri dari kelas user, customer, admin, dan pesanan. Kelas login berelasi dengan kelas user, sedangkan kelas login berelasi dengan kelas beranda berelasi dengan kelas detail produk, kelas beranda juga berelasi dengan kelas keranjang pesanan, kelas beranda juga berelasi dengan kelas kotak pesan, kelas login admin berelasi dengan kelas beranda admin berelasi dengan kelas pesanan customer. Pada bab 3, yaitu System and Software Design, di sini saya membuat flowchart. Flowchart sistem yang diusulkan menjelaskan keseluruhan proses yang terjadi antar pelanggan, sistem, dan admin, mulai dari sign-in, pemilihan produk, review pemesanan, hingga konfirmasi transaksi. Pelanggan masuk ke sistem, lalu melihat kategori produk. Apabila pelanggan telah memiliki akun, maka disarankan untuk login terlebih dahulu. Selanjutnya, pelanggan dapat memilih dan memesan produk sesuai dengan kategori masing-masing produk. Setelah pelanggan melakukan proses pemesanan, data akan diolah oleh admin dan sistem disimpan ke database. Jika ada konfirmasi pemesanan, maka admin akan melanjutkan ke tahap informasi mengenai transaksi. Jika pelanggan telah melakukan konfirmasi transaksi, maka admin akan melakukan pengiriman barang. Tetapi, jika ada konfirmasi pembayaran dari pihak pelanggan, proses pembelian akan dihentikan dan pesanan akan dihapus secara otomatis. Ini adalah tampilan flowchart yang pertama, di mana customer membuka website atau mengunjungi website, kemudian website menampilkan katalognya, kemudian customer login, customer bisa juga kemudian web memverifikasi ID, mengambil data atau informasi pembelian customer, menerima order pembelian, dan memberi informasi customer. Sedangkan ini adalah flowchart dari admin, di mana admin membuka website terlebih dahulu, login, kemudian melihat data pelanggan untuk memproses data pelanggan tersebut atau mengkonfirmasi tentang pembelian pada pelanggan tersebut. Pada skenario, saya membuat skenario login customer, di mana tujuannya untuk bisa mengakses website YouTube Java Gallery. Login merupakan halaman website yang dapat digunakan customer untuk dapat masuk dan mengakses pembelian maupun pemesanan di butik Java Gallery. Pada aksi aktor yang terjadi, customer mengentry user ID dan password, lalu memilih tombol login, kemudian reaksi sistem yaitu menampilkan halaman akses penjualan. Namun, jika skenario alternatif atau autentifikasi gagal, aktor akan mengentry user dan password kembali, dan user akan menampilkan website-nya. Pada skenario pendaftaran akun, di sini tujuannya membuat akun pendaftaran. Pendaftaran akan digunakan untuk customer yang belum mempunyai akun untuk masuk ke dalam website. Di mana customer mengentry nama customer-nya, biodata customer-nya, dan membuat password untuk akun tersebut.
Sementara pada skenario beranda butik, tujuannya untuk mengakses dan melihat koleksi butik Yava Gallery. Deskripsinya yaitu beranda merupakan halaman tampilan penjualan ataupun pemesanan baju yang dapat dilakukan oleh customer. Di sini aksi aktor atau customer yang dilakukan pertama kali adalah memilih model pakaian yang akan dipesannya, memilih ukuran yang sesuai dengan yang dipesannya, dan memilih beberapa jumlah pakaian yang akan dibeli. Reaksi sistem di sini akan menginput pakaian yang dipilih ke dalam sistem dan memasukkannya ke keranjang customer. Yang ketiga ada skenario detail produk, di mana detail produk ini mempermudah customer untuk mengetahui lebih detail tentang pakaian yang akan dibeli, mulai dari bahan dan juga ukurannya. Yang keempat ada skenario kata pesan pada butik. Tujuannya untuk mempermudah customer untuk mengetahui lebih detail pakaian yang akan dibeli, hingga customer bisa merespon pakaian tersebut jika tidak sesuai dengan keinginannya. Pada skenario keranjang pesanan pada butik, ini mempermudah customer untuk mengetahui lebih detail jumlah pakaian yang ataupun jenis pakaian yang sudah dipilih. Di sini ada skenario login admin, di mana login admin ini merupakan halaman website yang dapat digunakan admin untuk mengelola data pembelian yang telah dilakukan oleh customer. Di sini ada skenario pesanan customer pada butik. Ini mempermudah admin mengetahui pesanan customer yang sudah dikonfirmasi dan akan dikirimkan. Di sini saya juga membuat use case diagram di mana customer pertama kali membuka website, kemudian login atau melakukan pendaftaran akun pertama, kemudian langsung ke halaman tampilan beranda butik dan detail produk, serta kotak pesan dan keranjang pesanan, di mana admin dapat mengelola stok barang yang sudah dilakukan, terus mengelola pesanan customer dan membuat laporan. Activity diagram pada customer yaitu mengunjungi website, kemudian sistem menampilkan katalog, login atau pendaftaran akun, sistem meminta ID login atau biodata pendaftar, kemudian customer mencari atau memilih produk di beranda, dan sistem mengambil data informasi pembelian customer. Di sini ada juga activity diagram tentang admin, di mana admin login pada halaman, kemudian memproses pesanan pada customer ataupun pelanggan. Ada kelas diagram, di mana ada user, ada admin, customer, pesanan, detail produk, pembayaran, login, dan koneksi basis data sesuai dengan kelas-kelas yang telah saya buat tadi. Ini adalah tampilan awal dari website Yava Gallery. Ini jika customer ingin login. Ini jika customer ingin melakukan pendaftaran. Dan ini adalah tampilan di mana beranda atau awal customer ingin memesan pakaian. Ini adalah orderan yang akan dibayar oleh customer. Dan ini adalah tampilan tentang chat customer kepada admin. Ini adalah login admin. Ini adalah pendaftaran admin jika adminnya adalah yang baru. Ini adalah tampilan chat admin kepada pelanggan. Dari laporan ini, saya membuat kesimpulan, yaitu kesimpulan dari uraian hasil dan pembahasan di atas, bahwa website e-commerce butik Yava Gallery sudah dapat dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Kelebihan pemesanan produk pada website ini menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan pemesanan secara langsung datang ke butik. Dan pembeli dapat melihat katalog produk yang dapat langsung dilihat di halaman website ini. Saran yang saya ajukan yaitu stok produk yang digunakan merupakan stok produk yang sekarang atau admin perlu mengupdate-nya terus. Dan konten pada website e-commerce perlu ditambah untuk menarik lebih banyak pembeli. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang laporan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.